Itu. Yang kita cermati kan ini Bill, kayak terutama hari inilah sektor construction gerak, properti gerak, dan kemarin itu kan sempat Astra gerak. Nah, kalau misalnya dari pertanyaannya sih tadi sih, properti dan construction udah jalan. Biasanya ada satu ngekor, industri semen. Menurut lu, ini kan belum naik nih, terutama semen Gresik ya, masih di bawah harga red Ya. issue yang. Is it a chance gitu? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi juga nih. Lu suka nggak sektor semennya dan ada potensi ngekor nggak gitu? Iya. Eh, em, Sebenarnya kalau lihat semen ya Jok ya, memang sebenarnya secara sentimen kan harusnya sudah improve ya kan. Pertama orang lihat dari harga coal gitu kan, harga coalnya udah turun gitu kan, turun lumayan lagi gitu kan, makanya saham-saham coal juga turun. Terus kedua kita juga ngelihat kan yang tadi lu bilang sektor propertinya udah mulai improve gitu kan. Nah tapi memang kalau seperti yang mungkin kita tahu juga sektor semen ini agak sedikit sensitif dengan yang namanya takutnya ada price war Jok gitu kan. Ini bisa dibilang kan sentimen yang udah lumayan sering lah kedengeran kan, even kayaknya 2 bulan lalu pun kayaknya lumayan rame itu kan, yang sampai Karel pun analis properti dari Trimegah Sekuritas itu sampai juga checking around gitu kan, apakah benar ada price war gitu kan, tapi nyatanya waktu itu katanya nggak ada gitu. Cuma balik lagi, menurut gua sekarang market itu balik lagi tipenya apa ya kalau mau bilang ya, lebih wait and see Jok ya, dan lebih prefer safe sekarang gitu. Karena kenapa? Yang kemarin kena komoditas juga lumayan kan Jok ya. Jadi kita bisa dibilang selama 2 tahun terakhir ini, bahkan mungkin belum 2 tahun, gue bisa bilang setahun terakhir, kita udah disuguhkan ya dengan gelombang yang nyangkut dari tech gitu kan, yang cyclical turun, and then mungkin the last 6 months gitu kan, kita lihat yang ngalamin turun dari sektor komoditi gitu kan. Jadi emang ya ini gua rasa nggak kena cuma ke mungkin yang retail ya, tapi juga ke mungkin yang institusi atau aset manajemen gitu kan. Jadi ya memang sekarang tuh pilih apa-apa juga lebih selektif Jok. Bener-bener kayaknya lu harus yakin ya kan, ini story-nya intact ya kan, bukan cuma story aja, earnings-nya itu bakal growth ya kan. Kalau kayak kata Willy, sekarang tiba-tiba orang balik ke fundamental nih Jok. Kalau dulu lu suka story, sekarang bener-bener cari yang udah numbers-nya tuh proven gitu kan, baru orang beli. Dan ketiga, kalau bisa yang valuation-nya murah gitu ya. Nah sebenarnya kan kayak misalnya lu bilang tadi kayak semen ya, tapi menurut gue semen tuh orang masih tetap takutnya ada itunya sih Jok, ada price war-nya sih gitu. Sama menurut gue dibandingkan sektor semen, menurut gue lebih menarik sektor properti yang memang Jok gitu. Karena kan memang selalu kita kan udah bilang juga ya Jok ya, habis sektor komoditas naik, kalau teman-teman semua masih ingat, dulu pun habis sektor komoditas naik tahun 2011 ya, apa 2012 selesai, habis itu yang rally itu kan properti gitu kan. Karena properti itu balik lagi untuk store your wealth gitu kan. Ya mungkin untuk orang-orang yang kaya dari komoditi, ya mereka wealth creationnya di komoditi, tapi untuk wealth preservation tetap paling bagus ya di properti gitu kan. Nah mungkin sekarang kita ngelihat salesnya juga udah mulai pick up, so harusnya sih ini ya Jok ya, gua rasa sih properti juga valuationnya nggak mahal. Lu cek deh harga saham properti sekarang compare to 10 years ago gitu kan, itu bisa dibilang harganya kayaknya masih sama deh Jok. Kalau gue sampai sebenarnya gue waktu itu pas gue ngecek-ngecek pun nggak percaya Jok. Gue pikir mungkin jangan-jangan chartnya salah Jok. Karena kan lo tau kadang-kadang chart itu kan lupa adjust lah reg issue gitu kan, lupa adjust stock split kayak gitu kan. Gue sampai buka Bloomberg, gue sampai buka Trading View, which is gue yakin dua ini tuh nggak mungkin salah. Maksudnya untuk adjustment gitu. Bener harganya tuh udah apa bisa dibilang sama dengan mungkin 7 sampai 10 tahun terakhir. Ibaratnya satu cycle udah lewat, harganya masih sama, sahamnya terus juga harga tanahnya pada udah naik, or even ada yang land banknya makin gede gitu kan. So ya kita termasuk yang masih konsisten lah yang ngeliat properti ini masih murah. Jadi kalau lu tanya semen atau properti, ya menurut gue sih tetap lebih ke properti ya sekarang ya Jok gitu. Oke, jelas ya. Walaupun sebenarnya udah naik dari bottom udah hampir 30% ya, tapi sebenarnya secara valuation discounted dari NAV-nya gitu juga masih jauh lah dari yang mungkin yang di min-nya rata-ratanya ya, Bill ya. Benar. Jadi Dan kayaknya tahun-tahun ini Jok kita bakal earning growth-nya tuh mulai kelihatan. Jadi sebenarnya memang
Kadang-kadang kalau lu main value ya Jok ya, lu lihat udah murah nih valuationnya. Tapi kalau nggak ada katalisnya, ya dia akan jadi value stock dulu nih untuk sementara waktu gitu kan. Tapi begitu momentumnya dapet, earningsnya juga dapet, ya udah dia bakal jadi kayak growth stock juga. Udah orang lihat valuationnya murah gitu kan, mungkin NAV murah, atau orang bilang apa kayak replacement cost land-nya kayak gitu udah murah. Tapi begitu earningsnya pick up, ya buat orang ini mah cari di mana lagi Jok gitu, udah murah and then earningnya growing kan gitu ya. Kalau cuma murah doang gak ada earnings, ya mungkin orang akan oh ya udah bagus murah sih tapi ya entar dulu lah gue belinya gitu kan. Oke, nah ya teman-teman ya, sektor properti, construction, dan semen. Kalau misalnya tadi ada yang sedikit nyeletuk sih tentang RMBA gitu ya. Kan dia mau tender offer ya di harga 1.000, harga terakhir 300. Cuman kayaknya apakah ada yang, teman-teman nggak tahu, ada yang punya barang nggak banyak nggak? Kalau yang jadul-jadul, ya itu hal wajar lah ya Bill ya, kalau tender offer dia memang memutuskan untuk go private gitu kan. Jadi gue ingat dulu kayak misalnya Aqua pun pernah kan gitu, ada yang punya modal 10.000, dia tender offer 500.000, 50 kali lipat gitu. Ya sah-sah aja, karena dia kan dengan sisa yang kecil-kecil ini dia ada insentif yang gede lah supaya mereka mau menjual gitu. Akhirnya bisa go private gitu ya. Cuman pas dia jadi laba atau enggak, normal lah. Karena dia labanya juga sebenarnya standar sih. Gitu. Oh, sebenarnya gue paling suka kalau untuk yang tender offer foreign, gue suka yang biasanya bos kita juga ngomong Jok, ya kan? Ya salah satu bos kita lah, ya kan Pak Peter gitu kan. Pak Peter selalu bilang, waduh kalau ada foreign mau beli bisnis lokal sih kita harus pikir-pikir nih. Kemungkinan besar mereka, di tangan mereka bisa lebih maju nih daripada dipegang ini. Kenapa? Karena mereka biasanya lebih pintar gitu ya. Karena balik lagi, dia pakai contoh kan misalnya kan Multistrada tuh Jok, Masa. Dulu Masa labanya cuma gini-gini aja, begitu dia beli Michelin, waduh ya kan, utangnya langsung apa? Langsung margin expansion gitu kan, apa segala macam. Jadi menurut gua, ya again, gak semuanya yang diambil sama foreign itu bakal jadi bagus gitu ya. Tapi ya, in general biasanya sih biasa perusahaan yang go private tuh udah punya plan lah sendiri gitu Jok. Oke, gue jadi nyambung lagi nih Bill, ke tadi kan sempat beritanya juga Zurich mau ambil Astra Life gitu kan. Which kan dia big company dari Europe lah ya gitu. Nah, menurut lo melihat ya mungkin basi lah kalau orang ngomong industri asuransi di Indonesia tuh memang pasarnya masih gede karena orang yang punya insurance tuh masih sedikit di Indonesia dari total populasi. Tapi menurut lo sebenarnya kira-kira mungkin lu punya view mungkin tentang sebenarnya industri asuransi di Indonesia itu menarik atau enggak sih? Apa yang membuat itu menarik gitu? Wah, ini sepertinya memancing ke arah satu stock pick kita nih. Stock pick milik bersama ini namanya nih kayak gini nih. Ya, sebenarnya kalau dari segi insurance gitu ya Jok ya gue juga percaya gitu ya. Mungkin yang punya insurance kan rata-rata kan dulu kan yang mid to high gitu ya. Tapi sekarang kan mulai asuransi itu mulai bisa dibilang kan ya mungkin penetration di mid to low-nya mulai naik. Makanya kan kalau kita lihat juga mulai menjamur kan Jok, insurtech gitu kan kalau gue perhatiin gitu. Nah, tapi emang kalau lu ngomong specifically soal industri insurance kayak yang tadi malam ya kan kita omongin yang Astra Life, ada rumor mau dibeli sama Zurich sama BNP kayak gitu dan katanya value-nya berapa? 500 juta dolar ya gitu ya. Itu pun tadi malam langsung gua buka laporan keuangannya Astra Life kayak gitu kan, asetnya 7,9 T gitu kan, terus equity di 600-an miliar gitu kan. So akuisisi di 7,5 sih termasuk yang lumayan harganya lumayan menarik gitu Jok. Karena kita bandingkan nggak misalnya nih, ya kan, ya Tugu deh kita sebut kayak gitu kan, Tugu gitu kan, Tugu equity 9T, aset 22T, meskipun Tugu reasuransi ya, tapi kan dia own 51%-nya si ini kan. Nah itu tuh menurut gua, ya balik lagi, industri asuransi di Indonesia tuh valuation-nya rata-rata masih murah gitu, tapi harus nunggu wave-nya sih Jok, menurut gua gitu. Kalau wave-nya udah mulai banyak, mulai konsolidasi terutama gitu ya. Nah itu menurut gua sih, dan juga ekonomi kita pick up, GDP break 5.000 atau segala macam, menurut gua ke depan pasti demand insurance tuh akan ini kok,
akan naik dengan sendirinya. Jadi orang yang mungkin dari cuma mid to high akan geser nanti ke mid to low juga gitu. Jadi nggak perlu lu beli premi yang mahal-mahal gitu ya Jok ya. Kan beli premi nggak usah murah-murah aja gitu. Tapi kan namanya bisnis insurance gua rasa salah satu bisnis yang beli berharap tidak akan memakai sebenarnya Jok. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan ya kan yang beli berharap untuk tidak memakai sebenarnya kalau bisa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau itu kejadian mah itu kan lucuan sebenarnya gitu kan. Gitu. Makanya kita tunggu aja Jok gitu kan. Termasuk insurance banyak yang murah kan. Lu lihat kan compare to misalnya kita ngomong pakai valuation metric yang paling simple deh PBV atau apa. Orang bilang apa? Panin apa ini gitu kan terus apa Tugu gitu kan atau apa segala macam ya. Jadi menurut gua sektor yang menarik, potentially big in the future gitu ya, tapi ya mungkin apa inilah mungkin butuh konsolidasi dulu mungkin ya menurut gua gitu. Gua kurang bisa mendalami juga sektor insurance karena ini termasuk sektor yang market cap-nya kan masih kecil Jok gitu. Oke. Nah, ini nyambung ke Gung 808. Big Bang yang menarik untuk apa nih? Untuk masuk nih apa nih saat ini Big Bang? Kalau dari Big Bang itu lu paling favorit apa? Kan kalau yang value itu BCA lah Jok. Gue pasti BCA Jok. Kalau Big Bang. Kalau ditanya dibanding Big Four, BRI, BNI, Mandiri, BCA, ya gue akan bilang gue mungkin paling suka sama sahamnya BCA Jok. Karena lu pegang itu yang paling tenang Jok. Karena apa? Lu tahu market bullish, apa dia biasa akan bullish, market bearish dia akan very defensive play gitu. Makanya kalau lu main BCA tahun 2008 ya, lu nyangkut nggak lama. Lu COVID 2020 lu main BCA, lu nyangkut nggak lama udah cuan gitu kan. Kemarin semua saham Big Bang sebelum pada all time high dia duluan gitu Jok. Jadi ya lu cari di mana lagi Jok. Saham yang kalau market turun dia turun nggak dalam. Market naik ya kan dia naik apa lebih tinggi bisa dibilang kayak gitu kan general gitu kan ya menurut gua itu the best lah kalau untuk apa soal sahamnya ya kalau lu bilang sahamnya sih gua paling suka ya pasti BCA gitu tapi masalahnya balik lagi Jok how many of us yang suka trade BCA kita kan paling suka saham yang gerakannya kan kalau bisa 10% ya kan tiap hari kan kayak iya kan kayak Asa main, waduh kenapa gua nggak beli misalnya gitu kan, misalnya apa main kayak gitu kan, kenapa gua nggak beli gitu kan, apa BCA tuh baru kelihatan jadi keren kalau market tuh lagi turun gitu kan, you wish you had BCA kayak gitu kan, tapi kalau market lagi naik, waduh apa salah gua misalnya pilih BCA, harusnya gua beli Asa, CTRA, BSD, film mungkin gitu kan dan segala macam ya. Karena Anda sudah menyebutkan 2 kali Asa, gue jadi penasaran Bill. Boleh di-spill nggak? Kenapa itu? Kalau gini, kalau gue kan mungkin suka ASRC-nya, karena dia setiap dari 80-an tuh cenderung rebound lah. Mungkin target 100, 105 bisa gitu kan, which is lebih small juga dan ya udah dia tinggal ngekor gitu kan. Kinerja juga mulai membaik dan dia target penjualan lelang mobilnya juga harusnya tahun ini masih aman 4.000 unit. Nah, cuman emang ada apa sih yang mendrive? Dia kan pasti ngikut asanya naik dulu baru dia bisa naik kan. Ada apa tuh Bill? Sorry Cok, lu nanya soal Asa ya? Ya, apa yang membuat dia naik kencang gitu? Ya, lu mau pakai alasan yang mana nih? Alasan yang tadi pagi gua sempet bilang di grup atau apa? Yang pas market buka atau alasan yang apa? Ya, sebenarnya in terms of apa? Dari dulu kita selalu bilang ya Jok ya, perusahaan tech, ini kita pakai alasan yang ini dulu lah ya. General dulu gitu kan, alasan general ya sebenarnya Asa itu kan selalu dipersif sebagai tech company gitu kan, karena makanya kemarin pas tech naik pun apa ya dia kan naik kan waktu yang dulu kan 800 ke 4000 gitu kan. Nah dan dia termasuk salah satu tech yang bisa dibilang tech related company yang bisa dibilang kan dekat sama grup besar gitu kan, terus juga apa bisa dibilang salah satu emiten yang tech related yang udah profit, bener kan Jok kan? Kalau emiten tech lain mungkin masih rugi gitu kan, dia udah cuan gitu kan. Nah, jadi in terms of valuation gitu ya ini termasuk saham cyclical yang mungkin lagi dipanis saja karena sektornya mungkin lagi ini itu juga e-commerce mungkin volume ini juga agak turun. Nah, itu alasan yang kalau kita bilang alasan yang fundamental banget lah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau soal yang kenapa dia naik
kencang gitu ya, misalnya lately ya yang tadi pagi gue bilang gitu ya, ada rumor gitu kan, ya akan ada, ya sebenarnya ngomong apa enggak ya gitu ya, ya pokoknya ada rumor something lah dengan salah satu apa apa yang tukang-tukang kirim-kirim juga gitu loh gitu, ada rumor seperti itu ya teman-teman ya, tapi ya balik lagi it's still rumor ya kan, just a speculation ya, jadi jangan trade based on apa rumor aja, karena jujur ngomong ya kita denger sih gitu kan, oh bagus nih, tapi ya balik lagi yang kita selalu bilang ya Jok ya, jangan sampai pas kalian beli, sebenarnya harganya kan udah naik lumayan nih. Jangan-jangan yang kemarin ngerek ke atas, Jok, udah pada tahu sentimen ini gitu kan. Lu nanti pas beritanya keluar tinggal dapet sell on news-nya aja gitu loh. Jadi tetap trade according your plan lah menurut gua gitu. Oke, ya mungkin di setiap industri kalaupun ada konsolidasi, ya wajar lah ya antar company. Benar. Benar. Ini sektor jogi gerak maksudnya apa nih bro? Bro M-nya nih. Oke. Terus apalagi gue sambil baca scroll down. Sektor lu apa lagi? Sektor lu yang Nah ini ada yang nanya Bill. Nah ini teori aja nih. MPMX sudah ex dividen harga tertekan. Menurut Yogi and Billy sebaiknya tetap hold nggak? Kalau lu menemukan kasus apapun lah gitu ya. Kalau itu tanya lu Jok. Kalau MPMX tanya lu Jok. Kalau MPMX tanya lu Jok. Lu paling ngerti. Case-nya sebenarnya normal kan, dia misalnya dia dividen 135, terus udah gitu dia pas X turun sekitar 100, 110, ya sebenarnya wajar gitu kan, kayak oh ya udah, kalau kita misalnya modal di bawah dan dapat dividen ya fine gitu kan, tapi kalau misalnya udah dapat dividen pun ini masih BEP ya terserah gitu, trading plan teman-teman tuh gimana gitu, memang hanya untuk ngejar dividennya atau percaya fundanya. Mungkin kalau update sedikit tentang si dividen itu kan biasanya dia juga cadangin cash reserve-nya di angka 1T, 1,1 T gitu kan. Nah kemarin kan dia cadangin lumayan agak banyak tuh, misalnya ada spare 200-300 M lah. Ya makanya kan dia punya dividen per share-nya jadi agak turun, sebelumnya 180, sekarang 135. Nah pertanyaannya itu kan dia mau pakai buat apa gitu. Dari manajemen kan juga sering disounding bahwa itu untuk keperluan someday ada corporate action. Nah, tinggal ya itu yang kita belum tahu ya, corporate action yang seperti apa setelah terakhir dia beli Karo gitu kan. Terus and then what gitu. Ya mungkin teman-teman harus tungguin tuh. Pastinya manajemennya biasanya prudent lah untuk melakukan satu movement yang menguntungkan gitu ya. Nah, tinggal ditunggu saja. Apa nih kata gitu ya, ini alasan Jogi untuk menjelaskan lebih detail soal MPMX. Benar sekali. Kalau kita Glenn udah enek kali denger dia ngomong FPMX, Bevin gitu, puter-puter hari minggu ini analisa dari sisi ini, minggu depan dari sisi mana gitu. Ya benar, jadi kesempatan dia menjelaskan tuh. Jangan-jangan ya IR-nya MPMX ini penjelma nih ya. Oke. Dari Wija 2889, apakah sektor retail masih bisa manggung dengan adanya berita PMI kemarin? Berita apa? Sebenarnya PMI nggak relate ke retail banget, itu mah mungkin sektor belanja konsumen gitu kan yang naik kan. Kalau PMI kan lebih ke manufacture ya. Dia percaya bahwa ekonomi ke depan akan ada permintaan demand dari masyarakat, jadi dia produksi kan gitu kan kalau PMI kan konsepnya. Cuman ya intinya apakah lu masih lihat since ACES naik gitu ya, mungkin orang jadi ke highlight gitu, Bill, apakah retail yang kayak Era, RALS itu ada prospek gitu? Ya, kalau lu tanya retailer, ya kalau gua selalu masih konsisten ya Jok ya. Buat gua retailer di Indo yang paling menarik adalah kalau lu ngincernya tuh mid to high. Ya kan, which is yang dari dulu kalau kita selalu bilang itu MAPA gitu, itu MAPI gitu kan, itu bisa dibilang sektor yang pas lagi downturn mungkin kena gitu ya, tapi dia akan yang paling cepat pick up juga gitu ketika marketnya recover gitu kan. Nah jadi memang kalau gua sih ngeliat MAPA ya, cuma mungkin MAPA di harga sekarang udah berapa nih, udah 6.000-an, zaman dulu kita ngomong mungkin masih 3.000 gitu ya. Nah itu ya mungkin sekarang udah nggak semenarik semurah zaman dulu gitu kan. Nah tapi untuk in terms of earning growth ya sebenarnya masih oke gitu. Nah memang the next mungkin yang paling orang
lagi coba menyukai lagi itu adalah S, ya kan, S hardware gitu kan. Hopefully dengan sektor property recover, S hardware juga recover, Jok, gitu kan. Mereka nganggapnya mungkin proxy retailnya seperti itu. Tapi benar, yang nggak boleh disampingin juga itu kayak si Era, Jok, ya. Gitu. Ya mungkin meskipun Era ada tulisan shipment phone itu lagi turun atau apa segala macam, tapi Era is no longer a company yang kayak dulu gitu kan. Dulu benar-benar pure cuma depend on apa penjualan HP gitu kan dan segala macamnya gitu. Itu pun dulu pun dia segmen distributornya paling gede kan, distributor yang volumenya gede tapi marginnya nggak segede segmen retailnya. Sekarang segmen retailnya udah lebih besar ya kan, terus juga mereka bisnisnya udah lebih well diversified gitu kan. Nah jadi menurut gue sebenarnya Era tuh salah satu sektor retail yang juga menarik gitu ya. Jadi apa kalau ditanya di sektor retail siapa yang apa gue suka, tetap nomor satu gue akan taruh Mapa sama Mapi gitu ya, karena itu proxy to high end gitu kan. Kedua ya mungkin menurut gue Era ya sama S Hardware, menurut gue ya ini retailernya. Kalau untuk kayak mungkin Rals atau apa ya mungkin menurut gue itu akan, lu harus tunggu full ekonomi recovery benar full, nah baru lu bisa expect ini. Nah mungkin Rals 1 tahun ke depan bisa perform juga kalau bener-bener Jok yang Willy bilang gitu kan, karena ini pemilu pilkada semua bareng ya kan, nah money akan lebih beredar di masyarakat, nah itu akan apa bantu improve si Ramayana gitu. Oke, prospek sih ya consumer dan retailer tuh biasa juga seiring sejalan juga lah ya. Kalau memang kita percaya sektor itu perform di tahun itu ya otomatis itu ada potensi. Oke, terus oh, English nih, kok Hans sikat film lagi nggak today? Nah tuh ditagi lo Hans. Dia suka bolak-balik tadi film. Oh, filmku udah nggak ada, Hans sudah jawab. Oke. Oh, Wijat 2889. Saya mau say thank you untuk lo Billy dengan paninya. Wah, cuan gede nih kayaknya nih di pani nih. Tapi holder ya, pokoknya sekarang teman-teman apa ya pokoknya sih intinya sih gini lah. Pani is a growing stock gitu ya. Ini kan mungkin kalau lihat dari valuation, wah masih mahal nih PE dan PBV-nya apa segala macam gitu kan. Tapi balik lagi Jok, kalau sektornya lagi main, sebenarnya lu harus cari yang high betanya juga gitu. Ini gitu kan. Kalau lu masih ingat pas mereka lagi main, ya kan orang cari yang story-nya paling oke gitu ketimbang yang mungkin udah jelas angkanya kan, orang cari yang story-nya oke gitu ya. Mungkin menurut gua Pani ke carry sama sentimen positif di ini aja di apa properti ini ya. Karena kalau lihat sebenarnya Jok ya, dari laporan keuangannya si Pani, you can see their margin itu benar-benar gede banget Jok. Itu kalau gua hitung roughly bisa kan net profit margin itu kalau apa nggak dipisah ya antara atribusi induk sama atribusi ke non pengendali, itu gede banget loh, hampir 50% gitu. Gua rasa nggak ada properti lain yang marginnya segede itu gitu loh. Karena kalau nggak salah dia first Q sales 900 deal ya kalau nggak salah ya. Earningsnya itu 446 M kalau di total ya. Tapi kalau pas dipecah yang atribusi ke induk sama yang non pengendali, dia jadi sekitar 177 M. Tetap aja gede ya menurut gua gitu loh. Dengan apa ownership mereka cuma sekitar mungkin 30%-an gitu loh di anak-anak usahanya gitu. wajar sih Bill, tanah rawa-rawa dijual 40 juta kayak di Pondok Indah. Ya jelas cuan sisi lah ya Bill. Benar, dan ada yang beli lagi. Ya menurut gua ya balik lagi yang kayak Jogi bilang itu benar ya teman-teman ya, karena bisa dibilang ya harga tanah yang cepat naiknya ya juga di daerah situ ya Jok ya, daerah yang termasuk berkembang lah ya, terutama entertainmentnya dan apa segala macamnya. Orang bilang the next ya dia branding themselves aja kan apa kayak Jakarta gitu kan, bisa dibilang the next Jakarta gitu ya. Tapi again ini stoknya campuran antara story ya kan, tapi menurut gua numbersnya nggak bohong lah ibaratnya gitu kan, numbersnya proven gitu kan ya. Interesting sih untuk ini tapi ya kalau teman-teman mau cari aman gitu ya mungkin better prefer kayak Sumarekon, BSD, Ciputra gitu kan, atau Pakuwon ya, pilihan kuartet 4 itu aja. Kalau mungkin punya keberanian lebih, then you buy Pani gitu. Jadi jangan dibalik ya, Paninya yang besar,
cuma rekon BSD yang kecil kayak gitu kan ya, it can pay off gitu kan, tapi itu buat deg-degan juga gitu, kecuali lu mau benar-benar yakin ya kan, ya you put all your bet di all in di misalnya di Pani lebih gede daripada yang lain, sesuai aja sama risk profile lagi. Nah, berarti balik lagi tuh money managementnya juga biar temen-temen tuh nggak deg-degan gitu ya kan, habitatnya juga mungkin umumnya kalau properti yang gede-gede dulu yang gerak baru semua ngikut umumnya kan gitu. Tapi kalau kecuali terus lebih pemantauan lebih detail ya. Iya. Oke. Ini Haryanto, property recover. Apakah nikel-nikelan sudah boleh e-chip? Mungkin hubungannya apa ya? Dia kan nikel untuk stainless steel gitu ya, baja ya. Terus dipakai untuk pondasi-pondasi properti gitu kali ya hubungannya. Iya, iya. Sebenarnya menurut gua agak, ya ada korelasinya, tapi itu jauh lah, termasuk jauh ya gitu ya. Tapi sebenarnya yang lagi kita highlight sebenarnya, kalau teman-teman perhatiin ya, semingguan terakhir itu Bank Sentral sama pemerintah China itu kayaknya mulai concern nih dengan sektor properti yang kayaknya jadi bisa dibilang penghalang utama ekonomi recovery mereka kan gitu kan, karena sektor propertinya sama konstruksinya tuh lemah banget. Nah, ini bisa dibilang berapa hari ini itu sering keluar muncul berita di Bloomberg itu kayaknya government di China itu sama bank sentralnya lagi akan nyiapin big stimulus nih untuk sektor properti di sana gitu kan. Sama tadi kayak baru beberapa jam yang lalu juga kayaknya pemerintah di sana tuh kayak minta bank-bank tuh nurunin deposit rate gitu. Terutama deposit USD itu disuruh turunin 100 basis kalau nggak salah. Jadi 4,3% aja gitu kan. Nah, jadi menurut gua kalau China ini recover sektor propertinya ya kan dengan cara yang kita nggak tahu nih, karena kan orang bilang banyak kota hantu kan di China karena hasil yang mereka bangun-bangun yang apa tahun 2000-an kemarin kayak gitu kan. Nah, kalau memang mereka bisa hidupin lagi sektor propertinya, itu menurut gua akan benar-benar powerful job untuk sektor yang metal gitu, terutama kayak copper gitu ya, itu harusnya akan paling ini copper ya kan, terus steel gitu kan, terus sama ya mungkin nikel juga gitu kan, terutama copper tapi menurut gua gitu, karena emang China tuh the real proxy of copper sih menurut gua Jok gitu. Tapi again, kalau China recover harusnya semua negara ini happy Jok, karena benar-benar dia yang akan gerakin ekonomi dan merata menurut gua Jok. Kadang-kadang kalau Amerika doang sendiri yang growing Jok, tapi China-nya enggak, jadi centralized ke sana, dolarnya jadi kuat banget gitu kan. Tapi kalau kita lihat terakhir zaman China tuh dominate economic recovery dunia, ya lu bisa lihat tahun berapa? Tahun yang boom komoditi 2003 sampai 2008 itu mereka emerging market kena, komoditi kena. China punya reopening play setahunan terakhir, ditambah Rusia punya supply kemarin, yang perform siapa? Emerging market sama saham-saham komoditi juga kan, gitu loh. Ya, ya. Kalau ngomong tadi nyambung ke copper, jadi ingat kan awal bulan depan tuh udah aman ya mau IPO, which is dia kan base-nya mining copper, terus ada emas gitu ya. Lu ada feel nggak tentang aman ini? Maksudnya memang salah satu yang size-nya jumbo juga gitu ya, which is orang ini dari sisi negatifnya dulu ya. Apakah orang akhirnya akan tarik duit di tempat yang lain untuk beli ini? Terus mungkin yang kedua positifnya, tapi valuation-nya menurut gue kan PI-nya agak murah tuh, 7 atau 8. Nah, menurut lu gimana? Iya, again, ya bisa dibilang ya Jok ya, aman ini akan jadi IPO yang gede gitu ya. Gede size-nya gitu kan, bisa dibilang ya hampir comparable lah kalau lu bandingin sama kayak MBMA gitu kan, atau mungkin NCK ya, maksudnya size-nya tuh termasuk yang gajah juga gitu kan. Nah, tapi kalau tanya beli apa enggak, gini, kita ngomong yang short term aja deh gitu, kita nggak usah ngomong setahun 2 tahun gitu lah, kelamaan story-nya ntar berubah juga atau gimana gitu kan. I think kalau mau beli ini di penawaran umum gitu ya, itu menurut gua worth to try Jok gitu. Harusnya harganya oke lah hari pertama gitu. Jadi menurut gua udahlah, kita tahu sekarang market tuh yang penting kan lu kan dapat gain, lu jual aja gitu kan. Buat gua ikut kalau lu dapet ini. Tapi kalau mau ikut ngomong nanti setahun 2 tahun lagi kayak gimana ya, aduh, kita sekarang kalau di market Jok, kita ngomongin short term dulu deh, karena dinamika market tuh berubah-berubah narasinya. Seminggu bilang global mau resesi, minggu depan
bank sentral atau apa mau apa, jadi story-nya berubah-ubah terus gitu kan. Koper turun karena China punya ekonomi, tapi minggu depan koper naik karena the Fed apa gitu kan. Sedangkan kita tahu saham komoditi sekarang lagi very sensitif sama pergerakan harga komoditinya kan. Kayak coal, begitu turun terus. Begitu call-nya rebound 2 hari terakhir nih, call-nya naik. Jadi in short term, ya kan, you have to pay attention gitu ke commodity prices-nya gitu. Jadi ya menurut gue balik lagi itu. Kalau emang nanti China benar-benar full economy recovery ya kan, si amannya itu ya baru enak jualannya kan, ininya gitu sih. Oke ya, biasalah seperti yang teman-teman lakukan selama ini mungkin. Ya, lakukan saja apa yang selama ini lakukan gitu. Kalau mau beli jangka panjang ya nanti ya teman-teman ya. Gitu. Kita ngomong yang pasti-pasti aja lah, nggak usah yang terlalu jauh-jauh dulu. Nih Hans ngomong pewon top, nah itu pom-pom tuh, prit kartu merah tuh. Oke, terus apa lagi? Oh, kalau nggak tahu, tapi lu nggak tahu Jok maksudnya dia ngomong pewon top itu apa? Pewon top bagus, atau pewon sudah di top mau turun apa, koreksi saya. Oke, kalau nah ini nih mungkin spesifik nih HFSD ngomong Demas Best di industrial estate gitu ya. Kalau menurut lo ada yang menarik ya? Demas mungkin agak slow karena dia dividend player. Best mungkin ya dari low base ke naik ya kelihatan bagus gitu kan earningnya. Tapi gimana sektornya lu suka nggak gitu Bel? Ya, kalau lu tanya gue misalnya Jok, sektornya gue suka nggak? Ya sektornya mungkin nggak mahal ya gitu ya. One of the recovery play juga, apalagi kalau lo yakin FDI ke Indo ini bakal apa real gitu kan, orang-orang akan mulai bangun apa kayak pabrik gitu kan, EV-nya akan mulai dibangun di pabrik daerah mana apa kan, biasanya itu kan industrial estate gitu ya. Tapi mungkin kalau lu tanya gue, mungkin ya gue lebih prefer mungkin yang kayak SSIA gitu kali ya, SSIA and then BES ya. Kalau zaman dulu kita kan emiten yang lahan industri, kalau masih ingat ada SSIA dulu kan, terus juga BES, dulu ada LPCK kan, sama Kija juga gitu kan, tapi LPCK udah transform jadi residensial gitu kan, Kija juga fokus mungkin lebih ke portnya gitu kan ya. Jadi pilihannya antara SSIA, BES dan Demas, tapi kalau lu cari dividen ya Demas pilihannya gitu ya. Tapi menurut gua the best proxy itu mungkin menurut gua masih SSIA itu ya gitu. Oke, dan land banknya should be SSIA tuh yang paling gede kali ya kalau di industri gitu ya. Oke, kok agak buram. Wah, Bro Billy, kok mirip Kusdianto? Kusdiatmo yang mirip apa nih? Statementnya lucu. Oke, terus Bill, lu bisa dengar suara gue jelas? Ya, oh ya Akra ada juga JP-nya kan? Ya benar. Akra, betul. Nanti ada Ru juga dong lama-lama. Ini pertanyaan, Elsa gimana? Elsa sih selalu murah ya, pernya gitu ya Bill ya. Dia memang revenue banyak di logistik minyak gitu, penampungan minyak, dan lain-lain. Menurut lo apa yang dia suatu saat Iya, Elsa ya Jok ya. Elsa sebenarnya one of ini juga ya, termasuk Hulu punya story juga gitu ya. Kalau lo yakin Hulu migas itu bakal ini kan, Elsa bisa dibilang seismik gitu kan, terus juga ya termasuk salah satu proxy oil play gitu ya. Cuma menurut gua balik lagi ya kan, bukannya kita mau pom-pom atau apa, gue tetap yakin Jok, kalau emang lo yakin di offshore play itu sebenarnya Wintermare itu still the best proxy untuk lo main di situ. Karena even kita pun udah try to do a ground checking atau apa gitu ya, itu harga kapal PSV itu rate-nya tuh sekarang asing bayar bahkan udah hampir sama loh dengan tahun 2014 peak kemarin gitu. Mereka udah berani bayar segitu. Cuma lokal player aja yang mungkin lokal oil player yang belum berani bayar segitu. Tapi kalau di foreign ya kan, atau yang semi foreign itu udah berani bayar tuh rate-nya tuh yang kayak PSV itu udah berani main ke 30.000 loh. Kalau kita masih ini PSV itu mungkin berapa bulan lalu tuh baru 10.000, 9.000, ya kan 12-13.000 gitu kan. Tapi sekarang bahkan udah ada yang berani bayar sekitar dekat 30.000 tuh udah ada Jok.
gitu. Nah, tapi balik lagi, itu masih foreign player tuh yang berani bayar. Tapi local player, nah ini yang kita tunggu. Begitu local player ini berani bayar segini juga, wah itu sih harusnya sih oke banget ya, gitu. Oke, jadi the demand is real gitu ya kalau ininya. Oke. Bill, lu agak nge-lag dengar suara gua. Halo. Agak nge-lag nih kayaknya nih. Oke. Tadi ini Nimrobox Wintermar udah dijawab ya tadi sekalian sama Bro Billy. Medco ya mungkin short term ya relate ke kesuksesan IPO Aman aja ya. Karena memang kan ownership dia di Aman juga 23% tuh kalau dihitung-hitung memang cukup gede dibandingkan market cap-nya si Medco sendiri. Di samping harga oilnya juga stabil gitu kan. Karena kan OPEC bulan Juli ya, dia mau cut production 1 juta barel per day, which is itu bisa menstabilize gitu kan harga oil, mungkin bisa bertahan di atas $70, which is good juga gitu untuk Medco-nya sendiri. Ya, jadi ya itu beberapa katalis positif untuk Medco sih. Harganya juga below 900 tuh cukup murah, since dia juga pernah di atas 1000 kan. Jadi sebenarnya Medco lumayan sih secara teknikal juga lumayan untuk diikuti. Nah, kemudian Goto Bill kayak yoyo bandar. Kayak yoyo bandar. Setelah ARB 15% terus di lagi ya. Kalau lu gimana? Lu tipe kalau Goto turun ARB, lu tipe yang pengen serok Goto nggak untuk trading cepat? Kedengeran nggak? Goto sih untuk trading bisa ya, lihat technical teman-teman, lumayan since dia lagi fluktuatif tuh kesempatan. Bill, halo. Bentar Jok, ini suaranya kok agak ngendet nih kayaknya nih. Bentar ya, coba nih. Halo. Nah, oke, wait. Apa Jok, Goto atau apa Jok? Nih Goto nih, dia kan sempat kayak yoyo. Cuman pertanyaan gue sih kalau dia once ARB gitu, sebenarnya lo ini nggak pengen serok nggak gitu untuk nanti dia technical rebound kan kelihatannya naik turun. Kalau mau copet bisa lah gitu katanya. Naik lagi. Apa yang di skip Hansuli? Gimana Jok sekarang? Nah, oke. Ya, tadi kita masih ngomong Goto ya. Ya, iya, Goto. Maksudnya apa nih Gotonya? Arahnya kah atau apanya kah? Lo ARB, lu pengen serok nggak gitu? Oh, kalau ARB Goto serok apa enggak? Ya, kalau lu dikasih di harga 110 lagi sebenarnya sih ya ambil. Tapi menurut gue gini lah, Jok. Sebenarnya sentimen tech yang ada di Amerika sekarang tuh lebih kayak AI related gitu, sama yang big tech-nya yang main. Yang e-commerce-nya kayak Si Limited gitu ya, itu masih turun sebenarnya sahamnya kan. Gue perhatiin kayak sahamnya tuh dari berapa ya, 80 udah turun ke 60 lagi gitu kan. Nah kan Goto ini kan bisa dibilang kan sebenarnya proxy yang mirip-mirip sama kayak Si Limited gitu kan. Nah jadi bukan Goto tuh kayak ngikut kayak Apple apa begitu sih gitu. Jadi menurut gue ya kalau lu dikasih di harga kayak 100, 110 lagi, ya lu make sense, lu beli lagi gitu kan. Anyway, congrats nih kalau ada yang bisa jual kemarin di 147 gitu kan. Wah, itu sih paling happy tuh. Mungkin itu harganya sih sangat bagus gitu ya, in short term gitu. Ya, oke. Ya benar. Jadi yang di Amerika tuh masih spesifik AI related. Di Indonesia belum ada ya, Bill ya. I don't know apakah WIRG dihubung-hubungkan AI related juga gitu, since dia banyak metaverse dan lain-lain gitu kan. Nyambung-nyambung ke sana nggak sih? Wah, nanti kalau itu Jok, sebenarnya kalau ngomong AI related gitu ya banyak ya menurut gue ya. Even kayak lu bilang tadi yang barang yang kita awal bahas gitu kan, kayak ASA gitu kan, ya bisa dibilang di pusat center itunya pun pakai robot kan, bisa dibilang kan sana kemari kan untuk deliver
apa package-nya kayaknya untuk bagi-bagi itu. Tapi menurut gua masih jauh lah Jok kalau Indonesia apa AI play kita belum ada kayaknya player yang apa bener-bener untuk AI sih gitu. Jadi kita harus bedain sih, tech and AI is two different thing menurut gua gitu. Tech itu ya tech gitu, AI itu udah pakai apa robot lah, robot kecerdasan kan, bener-bener kan gitu loh. Ya, Kayak AI di saham gitu kan, itu kan bener-bener gitu, beda lah menurut gua. Oke. Jadi belum ada ya. Mungkin apps-nya Trim bisa pakai AI nanti Bill kali. Coba diusahakan. Mungkin ada Beres satu-satu dulu Jok, AI itu nanti Jok. pertanyaan terakhir nih. Mungkin Bumi gimana? Bumi sebenarnya sempat turun terus lumayan sekarang naik, kelihatan BRMS-nya juga agak gerak naik kan. Nah, ini yang kelihatan murah nih. Penggemar teknikal pasti merasa itu ada update secara ini nggak ya fundanya gitu Bill? Gua Bumi sih ya short term ya pasti ngikutin call ya Jok ya. Tapi ya kalau lu dapat harga di bawah cepet kayak kemarin ya sebenarnya sih termasuk no brainer lah untuk beli. Tapi balik lagi Jok, menurut gua Bumi, MDKA, ESA gitu ya, sama terutama Astra ya berapa hari ini itu kan ada masuk syariah gitu ya. Atau salah satunya faktornya mungkin ada itu juga selain foreign mungkin masuk, tapi ada salah satunya menurut gua karena flow syariah itu. Karena kan mereka 4 ini kan bisa dibilang baru semua masuk gitu kan. Nah, tapi kalau tanya Bumi gue cuma paling ada baca yang soal kayaknya downstream plan-nya itu ya. Kan mereka yang harusnya sama Air apa gitu yang dari Amerika itu kan. Akhirnya ganti kayaknya partner dari China yang masuk itu akan bikin amonia malah Jok. Kalau nggak salah. Gitu. Gitu. Paling cuma itu aja sih Jok. Apa short term gitu. Gue belum ada lihat update apa-apa lagi. Dan anyway Jok, kalau kita lihat Bumi pun sebenarnya in terms of coal stocks bukan valuasi yang paling murah kan Jok, gitu kan. Lu masih punya Adaro gitu kan, lu masih punya apa PTBA mungkin, bukan PTBA lah. Adaro, lu masih punya ITMG yang mungkin kalau dari segi valuation jauh lebih murah sebenarnya gitu ya. Tuh, tapi ya semua orang kan pasti patokannya ya Om Salim beli SOS 20, gue bisa beli di bawah Om Salim kapan lagi kayak gitu kan. Pinter gitu kan, merasa lebih pinter. Ya, karena lu merasa lu pinter kan, sama kayak lu Jok, lu beli Bevin di harga, lu pikir kayak diumumkan Jerry Eng dan Pak Boy beli Bevin tender offer apa 1.200 ya kalau nggak salah ya, lu bisa beli kemarin Bevin 1.000, lu pasti ketawa-ketawa, lu bilang gila gue lebih pinter nih kayak ini gitu kan. Ya sama, Bumi pun begitu, kalau Bevin kan 1.200, Bumi nolnya hilang 1, 120 Salim gitu kan, lu pikir gua pinter juga nih, gue udah beli Bevin di bawah, gue beli Bumi di bawah kan gitu. Ada keterkaitan angka 12 itu. Oke, tapi kalau Bakri mungkin yang lebih menarik justru karena ini mau IPO KTR Vector ya, Bill ya. Mungkin relate antara Vector itu sendiri karena kan sentimennya bagus tuh EV kan, lebih ke bus listrik, terus nanti mungkin dia mau bikin kendaraan listrik sendiri. Terus nah, related juga BNBR-nya. Mungkin itu yang dua itu mungkin yang bisa lebih diperhatiin untuk short term ke depan nih kalau relate ke grup Bakri ya. In terms of kan. Benar. Karena kalau BNBR itu kan story-story yang kayak begitu kan, ada MR Adaro, ya mungkin story-nya lebih ke situ sih kalau BNBR. Oke, nah sebelum ini, ini Hans remind ya, kalau teman-teman yang mau kepoin dia, mau nanya dia, mau gangguin dia, nah boleh tuh masuk ke community Trimegah Community. Nanti dia kerjaannya ini share memes, jokes di situ ya, jokes semua dong. Gitu ya. Nanti teman-teman kalau join gitu, Hans tuh mungkin bisa DM dia kali ya. Nanti dia ada linknya, dia invite tuh buat ngobrol-ngobrol aja atau pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Di sana juga ada teman-teman dari Fahrul gitu ya, mungkin ada Willy, ada Billy juga, ada ya semua teman-teman lah di situ. Kita coba wadah ngobrol-ngobrol gitu kan di saat galau. Oke, kalau begitu thank you banget teman-teman, thank you Bill, thank you semua yang sudah thank you Jok, thank you teman-teman semuanya, bye.